Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, rekan-rekan pers sekalian. Terima kasih telah hadir dalam konferensi pers Ombudsman Riau bersempena sekaligus perayaan hari ulang tahun kami 23 tahun mengabdi bagi bangsa negara sejak 10 Maret 2000. Sebelum kami sampaikan rilis, saya kenalkan dulu struktur kami yang terbaru ya, teman-teman, biar nanti bisa berkoordinasi berikutnya. Kita melakukan reorganisasi di bulan ini kepada keasdenan yang ada di Ombudsman TP. Yang pertama, Kepala Keasdenan Penerimaan dan Berkas Laporan ada perubahan yang sekarang dijabat oleh Ibu Cidi Pardede. Kemudian Kepala Keasdenan Pemeriksaan Laporan sekarang dijabat oleh Ibu Martina Wijaya, dan Kepala Keasdenan Bidang Pencegahan Bapak Adi Tembang. Itu organisasi yang terbaru yang kami laksanakan dalam rangka penyegaran dan sekaligus juga pendekatan kinerja. Baik teman-teman sekalian, tahun 2022 menjadi tahun yang lipat bagi kami dalam mencapai kinerja. Berdasarkan data statistik yang kami sampaikan, ada peningkatan penerimaan laporan dan bacaan laporan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berkat kinerja keras dari teman-teman di keasdenan, baik itu di penerimaan laporan maupun di pencegahan dan pemeriksaan laporan, maka kami akan tampilkan data capaian kinerja di tahun kemarin. Mohon maaf sebelumnya kalau kami baru sampaikan ini, memang kami rencanakan bersama dengan perayaan HUT Ombudsman yang ke-23. Baik, baik, ramah kalau nggak bisa. Oke, ini saya kira tadi saya sebutkan organ Ombudsman Riau, dan ini wilayah kerja kita, dan ini undang-undang dasar kerja kita. Lalu ini dia laporan yang kami terima di tahun kemarin, dibandingkan dengan tahun 2021, maka tahun kemarin kita mencatatkan sebanyak 755 akses pengaduan, hampir sekitar 200% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tiap bulan itu paling banyak kita menerima laporan itu di bulan Oktober sebanyak 293 akses pengaduan. Ini cukup besar sekali. Kemudian ini adalah perbandingan penerimaan akses pengaduan kami tiap tahun sejak 2016 sampai tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita 445 akses pengaduan, tahun ini 755. Jadi terus melonjak, bahkan sangat signifikan. Dalam jangka 5 tahun setidaknya itu meningkat hampir sekitar 300% seperti itu. Kemudian ini adalah jenis akses pengaduan yang kami tangani. Dari 755 tadi memang tidak semua dilanjuti dengan pemeriksaan. Jenisnya ini ada 5, tergolong laporan masyarakat 186, kemudian yang bersifat RCO ada 15, sehingga total laporan yang kita lanjuti ada 201 laporan. Selebihnya itu konsultasi non laporan yang kita selesaikan pada waktu di on the spot, maupun konsultasi yang datang ke kita maupun melalui daring seperti itu. Kemudian kami juga melanjuti tahun kemarin sebanyak 49 surat tembusan yang berpotensi terjadi penyimpangan dari publik. Nah, ini hebatnya kami Ombudsman. Tembusan aja kita tidak lanjutin, bayangkan. Barangkali jarang ada instansi pemerintah lembaga yang melanjuti surat tembusan, kan? Tapi Ombudsman melanjuti itu. Dan alhamdulillah dari 49 laporan yang kita lanjuti berdasarkan tembusan tadi, hampir semua ditanggapi
oleh surat yang 7. Ya, jadi kita anggap itu aduan dan kita lanjutin. Artinya tanpa ada pelapornya masih melanjuti surat mereka, apakah itu atau pengacara berdasarkan kebutuhan prinsipalnya, ataukah masyarakat perorangan ataupun korporasi, kita tidak lanjutin semuanya. Gitu. Kemudian ini adalah substansi pengaduan. Nah, seperti tahun kemarin dan 5 tahun belakangan, maka tahun kemarin juga yaitu 6 tahun, maka substansi pengaduan masih mayoritas agraria pertanahan. Itu ada 114 laporan dari 755 tadi. Jadi dominan persoalan masalah agraria. 5 besar, yang kedua itu adalah masalah administrasi kependudukan. Ya, layanan kependudukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan dukcapil itu termasuk di dalamnya. Kemudian kesehatan, ya. Keempat itu adalah air, ini dominasi laporan di Batam. Batam yang sampai saat ini masih begitu-begitu saja, ya. Tapi barangkali sebelum ditanya, kami tidak berhenti untuk mengawasi, melanjuti, mendorong supaya lebih Batam terus melaksanakan perbaikan-perbaikan tentunya. Kemudian kepolisian, ini yang kelima terbesar. Jadi layanan kepolisian seluruh polres yang ada di Kepri ini, mulai dari Polsek, Polres, dan Polda juga ada laporan kita tangani. Masih mayoritas menyangkut terkait dengan penundaan berlarut atau tidak berikan pelayanan, menyangkut layanan terkait dengan laporan pengaduan kepolisian. Kemudian ini dari laporan kita periksa itu tadi dari 201 laporan. Kalau berdasarkan laporan kita terima tahun 2022, maka kita selesaikan itu 81%. Ya, 81% kita selesaikan, proses 90%. Sedangkan kalau berdasarkan, jadi 133 laporan kita selesaikan, yang masih on progress 68. Dalam 3 bulan terakhir ini tentu 68 ini sudah berkurang, sudah kita selesaikan. Tapi ini hitungannya sampai 31 Desember 2022. Lalu kalau berdasarkan target kinerja yang dibebankan kepada kami diberikan target tahun kemarin 156 laporan. Alhamdulillah kerja keras teman-teman asisten pemeriksa khususnya itu mampu menghasilkan laporan sebanyak 177 laporan, atau setara dengan 113% dari target yang diberikan kepada kami. Ya, jadi saya dengan bangga menyampaikan pujian kepada teman-teman asisten seluruhnya yang telah bekerja keras untuk melanjutkan laporan tersebut. Teman-teman sekalian, barangkali bukan ingin menyombongkan, tidak banyak perwakilan yang mencapai seperti ini. Ya, memang kami secara nasional untuk laporan berjalan, tahun berjalan itu diberikan target 580, tapi tadi saya sampaikan kita bisa selesaikan 81%. Artinya target nasional tahunan kita bisa melakukan target, sedangkan target kinerja kita bisa mencapai 130%. Kemudian ini laporan-laporan kita terima barangkali hanya mendeskripsikan saja instansi mana saja di pemerintah daerah maupun instansi vertikal, kementerian dan lembaga yang menyampaikan laporannya. Untuk tingkat provinsi Kepri itu termasuk masalah substansinya apa, ini kami sajikan juga. Untuk detailnya nanti slide-nya akan kita bagikan bersama dengan rilisnya ya kepada teman-teman sekalian. Habis acara ini kita akan bagikan, kita akan share nanti ya Evan memudahkan teman-teman membaca seperti itu. Nah, termasuk di kota mana, kabupaten mana laporan tersebut, apa substansinya, berapa jumlah laporannya kita sajikan di sini. Termasuk tadi ya vertikal dan lembaga yang kita tangani teman-teman sekalian, termasuk jenis laporannya apa, substansinya apa, berapa jumlahnya kita sampaikan di sana ya. Silakan nanti teman-teman, ini hanya menggambarkan saja bahwa akuntabilitas kami 201 laporan inilah. Oke, kemudian ini adalah jenis administrasi
masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah maladministrasi yang dilakukan kepada konsumen itu masih banyak tidak memberikan pelayanan. Juara 1, juara 2 itu adalah penyimpangan prosedur, juara 3 adalah penundaan berlarut. Ya, jadi 3 hal ini memang selalu kejar-mengejar, silih berganti penyimpangan atau fraud yang diserahkan oleh penyelenggara pelayanan publik yang ada di Pulau Riau ini. Kemudian kegiatan kita di pencegahan ada banyak yang kita laksanakan tahun kemarin, dan puncaknya adalah kita menyampaikan hasil penilaian kepatuhan yang kita rubah menjadi opini penilaian pelayanan publik yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah, kepada kementerian, kepada lembaga. Dan ini laporan penggunaan anggaran. Kami tahun kemarin mendapatkan anggaran 1 tahun itu adalah 1.248.741.000, dan kita gunakan, kita realisasikan itu 1.246.407.000 atau sebesar 99,81%. Ini nomor 3 besar. Kemarin sangat selain itu Jogja, 3 besar perwakilan yang telah mencapai persentase tertinggi dalam serapan anggaran. Perlu kami sampaikan dalam tata kelola keuangan pemerintah, maka resapan itu menjadi salah satu ukur kinerja. Ya, jadi kalau nggak habis, kalau nggak diserapkan, berarti kinerjanya bisa dianggap buruk seperti itu. Barangkali itu dari saya, teman-teman. Pak Adi akan menyampaikan beberapa case laporan yang kita tangani sebagai akuntabilitas kita, apa saja substansinya, siapa terlapornya, dan bagaimana hasilnya. Saya kira saya berikan kesempatan kepada Pak Adi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Kepala Perwakilan untuk menyampaikan rekan-rekan media yang kami banggakan terkait beberapa laporan yang pernah ditangani Ombudsman Kepri pada tahun 2022. Jadi di sini kami ingin memaparkan ada beberapa laporan yang memang memiliki dampak yang cukup luas, baik dari sisi manfaat di pelapor maupun ada beberapa terkait kerugian masyarakat. Jadi memang ada beberapa laporan yang kami tangani, itu kurang sekitar ada 5 laporan ini memiliki dampak yang cukup luas dari sisi manfaat. Mungkin boleh satu next slide. Jadi rekan-rekan media, ada sekitar 5 substansi yang dilaporkan kepada Ombudsman Kepri. Itu yang pertama terkait masalah kepegawaian, itu terkait pengangkatan calon pegawai negeri sipil Kabupaten Lingga tahun 2021 sekitar 257 orang. Pada waktu itu satu-satunya kota kabupaten yang belum melakukan pengangkatan CPNS adalah Kabupaten Lingga pada itu. Padahal di akhir 2021 dan awal 2022 itu semua kota kabupaten termasuk provinsi sudah melaksanakannya. Tapi hanya Kabupaten Lingga kemarin di 257 peserta. Kemudian dalam laporan terkait masalah kesehatan ini kemarin baru berlangsung, belum diterimanya insentif COVID-19 terhadap 75 tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Provinsi Kepri. Kenapa kami tidak sebutkan rumah sakitnya? Karena saat ini masih ada dalam proses beberapa. Tetapi terkait ini ingin kita paparkan terkait apa saja yang kenapa belum diterima dari 75 tenaga kesehatan tersebut. Kemudian ada masalah perhubungan, masalah dugaan maladministrasi dalam pengawasan keamanan transportasi pom-pom di pelabuhan Penyekat. Jadi ini ada salah satu masyarakat di Penyekat ya, di Filipina yang menyampaikan laporan terkait pengawasan pom-pom yang ada di pelabuhan Penyekat. Lanjut. Yang keempat dan kelima yang terkait energi dan sumber daya alam, ini ada permasalahan penyelewengan distribusi bahan bakar BBM di Kecamatan Kamelan di Pulau Kamelan. Jadi waktu itu para nelayan yang mendapatkan subsidi BBM itu merasa ada penyelewengan dalam distribusi dan dalam pemberian subsidi bahan bakar tersebut tidak menggunakan meter dan dispenser. Nah ini yang kekhawatiran akan terjadi penyelewengan tersebut. Selanjutnya ada pemukiman perumahan, ini juga tidak memberikan pelayanan oleh Satpol PP Kota Batam yang di PP Batam terkait penertiban rumah liar di depan gereja PUK Putri Hijau.
Oke, lanjut. Next. Rekan-rekan media yang kami banggakan, jadi terkait substansi kesehatan ini ada sekitar 75 tenaga kesehatan pada saat itu menyampaikan laporan kepada kami, ditangani oleh asisten pemeriksaan laporan. Pada waktu itu menyampaikan permasalahan insentif COVID yang belum dibayarkan. Total kerugian itu mencapai 1,6 miliar. Kenapa kok banyak kali ya? Memang kalau misalnya kita berdasarkan Permenkes, untuk besaran maksimal itu sekitar untuk perawat gaji dan itu 7,5 juta, sedangkan dokter itu 15 juta. Dan nakes ini pada waktu itu mendapatkan nilai maksimal, sehingga jika ditaksir 3 bulan yang belum dibayarkan itu dari 75 nakes ini mencapai 1,6 miliar yang belum diperoleh oleh masing-masing tenaga kesehatan tersebut. Permasalahannya, kita memang sudah berkoordinasi terutama juga dengan Kementerian Kesehatan bahwa belum diterimanya insentif COVID ini dikarenakan ada kendala teknis pada saat pencairan insentif oleh Kementerian Kesehatan, di mana dana insentif tersebut retur. Jadi dana ini sempat masuk ke rekening tenaga kesehatan tersebut, namun retur. Permasalahan retur itu ada di Bank Himbara, jadi salah satu bank dan bank negara kita. Karena nomor rekening tersebut sudah tidak aktif, karena memang di dalam ketentuan Permenkes ada menyebutkan harus rekening Himbara. Jadi pada saat itu sempat retur dan kembali lagi ke anggaran Kementerian Kesehatan. Selanjutnya pelapor mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya dan atas dedikasi dalam menangani pasien COVID serta informasi tentang sistem insentif. Jadi tidak ada kejelasan di kapan sebenarnya insentif itu diterima. Bahkan ini dilaporkan di tahun 2022 awal ya, 2022 awal, dan di September 2022 anggaran insentif COVID para nakes ini cair 1,6 miliar tersebut. Bukan 1,6 miliar tersebut cair. Namun saat ini kenapa kami tidak menyebutkan rumah sakit tersebut? Karena proses pemeriksaan masih berlanjut. Karena proses pemeriksaan masih berlanjut di beberapa bulan lagi, biasanya beberapa bulan lagi yang dibayarkan. Oleh karena itu kami saat ini belum menyampaikan secara terbuka karena rumah sakit ini masih dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya yang kedua terkait masalah substansi kepegawaian, ini masalah belum diterimanya SK pengangkatan CPNS Kabupaten Lingga. Nah di sini rekan-rekan media bahwa ada sekitar 262 CPNS dan P3K di Kabupaten Lingga tahun 2021. Yang tadi saya sampaikan tadi bahwa seluruh kota kabupaten itu sudah dilakukan pengangkatan, hanya Kabupaten Lingga saja yang belum. Setelah kami melakukan pemeriksaan memang ada beberapa potensi masalah. Itu yang pertama, ada salah satu CPNS yang meninggal dunia, jadi harus digantikan ke peserta yang berikutnya. Nah, ini yang menyebabkan lamanya proses tersebut. Selanjutnya juga proses pemberkasan masih terdapat berkas yang belum lengkap, sehingga sering dikembalikan oleh PKN Regional 12 Pekanbaru. Kemudian ketiga, terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat pada saat pemberkasan. Tidak memenuhi syarat ini adalah kualifikasi pendidikannya. Jadi rupanya di CPNS ini, ketika proses seleksi peserta itu sudah dijalankan sampai akhir, bisa saja peserta itu gagal. Ketika sudah disampaikan berkasnya mau diangkat, bisa dalam ketentuan Permenpan, peserta itu bisa digagalkan ketika dia tidak memenuhi syarat. Makanya di sini verifikator para CPNS dan ASN ini harus benar-benar jeli. Jangan sampai salah ketika dari pemberkasan, berkas itu kembalikan ke BKN tidak akan pernah bisa diterima dan tidak akan bisa dilakukan. Ini ada salah satu peserta yang terjadi seperti itu. Jadi kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Panitia meloloskan, tapi ketika dicek oleh BKN ini tidak memenuhi syarat, akhirnya yang dia sudah melewati dari awal sampai akhir digagalkan oleh BKN. Akhirnya yang peserta ini tidak bisa masuk menjadi CPNS. Dan dalam proses itu tanggal 3 Juni kemarin kita mendorong untuk percepatan pengangkatan, dan alhamdulillah 3 Juni SK pengangkatan telah diserahkan kepada 205 CPNS dan 57 P3K. Lanjut. Selanjutnya substansi perhubungan, ini yang terkait masalah video viral kemarin di tahun 2022 bahwa ada masyarakat pada saat itu penumpang
hendak disandarkan ke ponton pada saat cuaca buruk yang menyebabkan satu orang terjun ke bawah ponton sampai karena cuaca buruk tersebut. Nah di sini masyarakat adalah masyarakat Pulau Penyengat yang menyampaikan bahwa selama ini pengawasan pompong ini juga sangat lemah dan tidak bisa disentuh oleh KSOP khusus KSOP Tanjung Pinang. Kenapa demikian? Karena rupanya ada beberapa permasalahan. Pertama, pompong ini tidak memiliki sertifikat kapal dan awak kapal. Hampir keseluruhan tidak memiliki sertifikasi kapal dan awak kapal. Oleh karenanya SPP dan pengawasan oleh KSOP itu tidak bisa dilakukan. Nah terkait ini ada cukup banyak sekitar puluhan pompong di sana karena itu destinasi wisata yang selalu dikunjungi baik dari domestik maupun mancanegara. Dalam proses pemeriksaan itu kami mendorong untuk melakukan jemput bola atau langsung terjun untuk menggait masyarakat ini pengurusan sertifikat kapal. Dan alhamdulillah KSOP sangat kooperatif. KSOP Tanjung Pinang berkomitmen untuk melakukan kegiatan percepatan bagi penerbitan sertifikasi kapal. Dan diinformasikan kepada kami di Desember kemarin 2022, KSOP Tanjung Pinang telah melakukan penyerahan sertifikat kapal dan awak kapal bagi kapal penumpang tradisional Pompong Penyengat dan Kampung Bugis. Jadi kemarin sertifikat awak kapal, sertifikat dan awak itu telah diserahkan. Dan ini adalah inisiatif langsung dari KSOP. Jadi memang bukan masyarakat yang datang, tapi KSOP yang KSOP Tanjung Pinang yang terjun langsung untuk menjemput bola pada masyarakat. Lanjut. Selanjutnya ini masalah dugaan penyelewengan distribusi BBM dan tidak adanya meteran dispenser dan subsidi di SPBUMN. Jadi setelah melakukan pemeriksaan kemarin dari keterangan pelapor memang penyerahan ataupun pemberian distribusi BBM ini memang tidak menggunakan meteran, hanya berupa selang saja. Jadi takaran ini tidak ada, hanya wadah yang ada literannya, dan itu potensi penyelewengan cukup besar. Jadi bisa jadi pembelian 2 liter tapi mungkin sekitar 1,5 liter saja yang didapatkan. Nah di sini distribusi bahan bakar BBM tidak adanya meteran karena tidak ada aliran listrik. Jadi itu permasalahannya, tidak ada aliran listrik dan masih menggunakan bejana ukur yang telah di-TA. Tapi ini tetap rawan terjadi penyimpangan. Selanjutnya terlambatnya pengantaran BBM di SPBUMN. Jadi distribusi ini terkhusus pada nelayan yang masuk di dalam stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan di Kecamatan Tambelan karena ada penunjukan transporting baru. Sempat terjadi antrian kapal, jadi pelaporan ini memang sempat terjadi kapal itu berjejer di SPBUMN karena tidak mendapatkan distribusi BBM. Dan terkait ini kemarin kita berkoordinasi dengan berbagai stakeholder termasuk dari Dinas Perikanan Kabupaten Bintan selaku regulator dalam urusan distribusi BBM ini untuk nelayan. Pada akhirnya kami juga berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak kita melakukan pemantauan terhadap distribusi solar. Jadi kemarin distribusi solar melakukan pemantauan oleh Pertamina agar tetap tepat sasaran dan sesuai jadwal. Jadi setelah melakukan itu disampaikan kepada kami oleh masyarakat Tambelan pada saat itu disampaikan bahwa sejak dalam pemeriksaan Ombudsman distribusi BBM kemudian lancar di Kecamatan Tambelan. Hanya kemudian muncul laporan baru terkait kartu kendali subsidi. Nah ini yang masih dalam proses kita. Baik, lanjut. Terakhir ini masalah pemukiman dan perumahan, tetapi ini terkhusus juga efeknya pada hak peribadatan. Jadi di sini kemarin permasalahannya adalah penertiban rumah liar atau kios liar di depan gereja POUK Putri Hijau Saguling. Jadi pada waktu itu permasalahan ini terjadi karena ada kios liar di depan gereja POUK, seharusnya itu daerah buffer zone ya, daerah buffer zone yang menghalangi akses masuk gereja. Jadi selama gereja itu berdiri dan masyarakat yang menggunakan gereja tidak bisa mengakses melalui pintu depan, harus melalui pintu belakang. Permohonan penertiban ini sudah dilakukan dari 2014 dulu, cukup lama, dan selesai. Bahkan kita lihat dari historical dokumen, terutama permohonan itu dari Satpol PP, Ditpam, itu tidak ada perkembangan hingga laporan itu masuk ke Ombudsman. Akhirnya pada tahun 2022, kendala ini sebenarnya ada titik persoalannya, yaitu kesepakatan yang dua pemilik kios. Jadi status ini memang kios tersebut liar karena berada di buffer zone. Cuma memang ada permintaan ganti rugi yang bisa dikatakan cukup tidak masuk akal.
karena hampir mencapai miliaran untuk kurang lebih 3 atau 4 kios. Dan ini yang menjadi permasalahan kemarin, tidak dilakukan penertiban secara langsung. Dan ini merupakan menjadi kerugian bagi gereja jemaat PMK Gereja Besar Gunung, karena dia harus memutar. Masuk itu harus memutar melalui jalan yang begitu belakang. Terkait ini kami lakukan mendorong pihak Satpol PP maupun tim terpadu untuk melakukan segera menindaklanjuti melakukan pembongkaran penertiban, dan alhamdulillah 15 Desember kemarin dan disaksikan oleh kepala perwakilan kami telah melakukan pembongkaran dan penertiban Muhammadiyah pada tanggal 15 Desember 2022. Baik, itu saja terkait beberapa laporan yang memiliki dampak luas dalam penyelesaian laporan yang ada di Ombudsman. Saya kira itu bapak kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya kembalikan lagi kepada Bapak Kapolri. Terima kasih Pak Adi, teman-teman sekalian. Itu topik yang pertama, bahan hasil kinerja kami tahun 2022. Nanti yang kedua, kami akan sampaikan pendapat Ombudsman terkait dengan hasil audit terkait dengan blackout PLN tanggal 1 Januari 2023. Yang ini dulu, silakan karena waktu kita terbatas, barangkali ada yang bertanya dari presentasi data kinerja yang kami sampaikan tadi. Waktu kesempatan kami berikan. Lanjut ya, baik. Kalau begitu kayaknya paling menarik PLN, betul ya? Iya, Ombudsman sejak awal peristiwa blackout tanggal 1 Januari itu langsung berkoordinasi dengan PLN Rakyat Batam. Dan setelah sekian lama, kami tanggal 17 Februari mendapatkan hasil auditnya. Itu pun setelah di desa-desa, ya kan. Hasil audit ini kami menyimpulkan setidaknya ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah begini, pemicunya ini kan adalah pembangkit di Tanjung Kasang Power. Ini bermuara dari situ, maka karena disconnecting sistemnya bermasalah, maka mereka berserah kepada pembangkit-pembangkit lain, sehingga 90% pembangkit yang ada di Batam ini mati pada saat itu. Jadi hanya hidup 10% saja. Nah, kemudian dilaksanakanlah audit di Tanjung Kasang Power yang ada di Ugur. Mereka sudah tahu ya, itu besarnya adalah 2 kali 50 MW. Masalah di sana kami temukan, kami pelajari hasil auditnya bahwa pemicunya adalah mesin yang berlaku di byline 2 dan 4 pada tanggal 29 Juni 2000 pada saat ini telah habis masa SNO-nya. SNO-nya habis. Harusnya diperpanjang sekali 5 tahun, tetapi ini sudah habis tanggal 29 Juni 2022. SNO. Tahu SNO ya? Tahu kan? SNO semacam kenaikan operasinya. Jadi ini sebuah kesalahan. Yang kedua adalah jadi terjadi disconnecting di byline 1 sehingga terjadi crash di PT Tanjung Kasang tanpa ada akibat penyebabnya, tanpa ada petir, tanpa ada gempa, tanpa ada banjir. Ya, jadi ini bisa jadi human error atau kelalaian tidak diawasi seperti itu. Yang ketiga, PT PLN belum menerima kunci box panel disconnecting sistem tadi dari PT Tanjung Kasang Power, ya, sehingga peristiwa ini bisa memungkinkan ada pihak-pihak tertentu beretikat kurang baik lah. Makanya ini kami sampaikan waktu itu mungkin ada sabotase. Kunci box panel disconnecting sistemnya itu belum bisa terima kepada PLN. Padahal ada petugas PLN yang memang diperbantukan di Tanjung Kasang Power ini.
Kemudian yang keempat adalah jadi operasional dan maintenance mesin-mesin Tanjung Custom Power itu adalah perusahaan ketiga dari China, PT CHDOC milik China. Ini diperpanjang per 3 bulan. Nah, kontraknya itu tanggal 31 Oktober sampai 31 Desember. Tanpa ada pihak ketiga lain yang melanjutkan operasional dan maintenance. Maka begitu tanggal menurut kami begitu tanggal 31 Desember pukul 00, maka operasional dan maintenance itu bukan lagi tanggung jawab PT yang ketiga tadi CHDOC dari China ini. Maka kita tahu kan kejadian itu pukul 3 pagi sampai jam 4 pagi kan, itu kejadiannya. Nah tentu ini ada sebuah kelalaian. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa PLN kejadian blackout kemarin ya telah menimbulkan kewajiban PT PLN Batam untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai dengan Permen SDM 27 tahun 2017. Dan kami sudah komunikasikan ke pihak PLN dan saat ini mereka sedang menghitung ya berapa kompensasi yang akan diberikan. Karena disebutkan memang variasinya maksimum 35% seperti itu. Itu dari uang dari tagihan kalau tidak salah. Dan kita akan tunggu ya rilis dari PLN Rakyat Batam mengumumkan kepada masyarakat bagaimana dan berapa jumlah kompensasi yang akan diberikan kepada pelanggan PT Rakyat Batam dalam waktu dekat ini. Insya Allah mudah-mudahan mereka bisa disampaikan oleh Bapak Direktur Utama PT Rakyat Batam. Saya kira itu kabarnya ya teman-teman sekalian. Saya kalau bacakan ini hasil auditnya nanti teman-teman pusing, saya aja butuh waktu 3 hari membacanya. Karena ada kata-kata teknis di sana yang kadang susah kalau orang umum membacakannya, mengartikannya gitu. Barangkali itu silakan saya buka lagi sesi tanya jawab untuk bertanya. Jangan bertanya dong, ya itu dia. Kasih dulu sama si cantik ini. Selamat siang Pak, saya Roma dan Tribun Batam. Pertama terkait yang tadi soal PLN, di mana ada 4 penyebabnya. Sisi lain ada human error dan persoalan maintenance. Nah, tadi Bapak bilang dalam waktu dekat, apakah Ombudsman memberikan deadline kepada PLN dan apabila mereka masih tidak memberikan kompensasi, karena kompensasi itu kan berat untuk mereka memberikannya, apa yang dilakukan oleh Ombudsman? Lalu yang kedua Pak, terkait yang pertama tadi, persoalan lahan itu menjadi 5 besar aduan masyarakat sepanjang 2022. Nah, apakah Ombudsman akan melaporkan hal tersebut ke pusat sehingga menjadi sorotan Presiden juga atau gimana Pak? Soalnya persoalan lahan di Batam ini sangat marak gitu Pak dan menyusahkan oleh masyarakat. Baik, yang pertama kami masih beroperasi secara informal dengan PP, membicarakan hasil audit ini, dan mereka berkomitmen untuk melakukan itu. Kita akan tunggu dulu, Roma dan teman-teman sekalian. Tentu perusahaan PT PLN Batam ini kan perusahaan besar, omsetnya, pelanggannya bagus, dan mereka juga beroperasi selama ini cukup bagus. Saya kira mereka berkomitmen untuk melaksanakan itu. Karena sekali lagi sesuai dengan Permen SDM 27 tahun 2017, maka tidak ada alasan bagi mereka sebenarnya untuk menolak tidak memberikan kompensasi itu. Karena tidak ada peristiwa KH, tapi ini murni mengarah kepada kelalaian atau human error. Nah, Tanjung Custom itu memang adalah mitra dari PT PLN Batam. Jadi memang di dalam SDM Permen SDM 27 tersebut katanya kalau kelalaian itu bukan terhadap pembangkit PLN, maka mereka bisa lepas tanggung jawab. Tapi kan Batam beda, ya. Bagaimana? Karena memang hampir 50% lebih di Batam ini pembangkitnya itu setahu saya bukan milik PLN,
ya, tapi memang melihat pihak ketiga atau mitra seperti itu. Dan sudah sewajarnya PLN bertanggung jawab karena hilir daripada pelayanan daya ini kan adalah masyarakat, maka dia harus bertanggung jawab mulai dari hulunya sumber arus tersebut. Ya, nggak bisa melempar kemudian dia tanggung jawab yang mitranya, karena mitra itu pihak swasta tidak dapat bertanggung jawab dan tidak terikat dengan Permen SDM 27/2011 ini. Jadi PLN lah yang harus bertanggung jawab untuk itu. Seperti itu kira-kira. Ya, nah yang kedua tadi terkait dengan BB Batam, ya memang persoalan agraria ini laporannya dominan itu masalah di BB Batam. Tidak sedikit juga memang dari BPN yang ada di kabupaten kota di Kepri ini, paling banyak itu di Karimun, Batam dan Bintan seperti itu. Nah, tetapi untuk Batam memang terkait dengan BB Batam kita akan lihat rumah ya, kami masih berpikir positif bahwa BB Batam masih terus akan membenahi kinerjanya. Walaupun penilaian opini dan publik kami kemarin satu-satunya lembaga yang di Kepri ini yang kita nilai hanya BB Batam yang memang tidak mencapai zona hijau atau masih zona sedang kuning, artinya pelayanan publiknya masih sedang, masih bermasalah sebagian kira-kira seperti itu. Tapi kami akan terus ini kewajiban kami untuk terus melakukan supervisi, mendorong agar pelayanan BB Batam itu meningkat. Kita akan lihat dulu fenomenanya Roma. Kalau memang harus kita sampaikan ke pusat untuk dapat treatment dari Dewas seperti itu, bukan tidak kemungkinan seperti itu. Ya, kita lihat bagaimana Pak Rudi juga komitmen di bidang lain ya, termasuk pembangunan infrastruktur bisa. Ada hal positifnya lah. Dan ini akan kita komunikasikan kembali kepada Pak Rudi, Pak Rudi Batam untuk memperbaikinya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Tolong dikasih. Selamat siang Pak, saya Niko dari Departemen BP. Saya mau menyikapi Pak yang berkaitan dengan adanya indikasi sabotase. Jadi Pak, yang mau saya pertanyakan itu sampai sekarang apakah sudah ada yang dijadikan tersangka atau terkena sanksi pemecatan atau gimana gitu? Baik, kami belum sampai ke sana Pak Niko. Dari analis kami sementara ketika itu koordinasi sementara memang kan tidak ada penyebab umum terjadinya kerusakan seperti peristiwa kahar bisa, kan tidak ada ya. Semua pada waktu malam tahun itu ya cuaca bagus, ya semua beraktivitas kecuali saya ya, kabar itu sakit gitu kan. Yang lain tidak. Nah, dan tidak ada banjir, tidak ada apapun yang menyebabkan mesin pembangkit listrik tiba-tiba mati, black out, dan itu 90% bayangkan, hanya 10%. Jadi penjelasan dari dulu ke saya hanya 10% ketika itu yang tetap hidup. Waktu kan dapat luar biasa. Dan perlu kami sampaikan bahwa PLN telah menyampaikan kepada kami ada sekitar 12 poin mereka akan lakukan dalam mengantisipasi agar peristiwa blackout tanggal 1 tidak terulang kembali. Artinya mereka sistematis bekerja. Penyebabnya seperti ini, tadi terjadi disconnecting system, ya, maka mereka akan antisipasi itu dengan segala macam dan berlapis tidak terulang kembali. Nah, apakah nanti kami kan masih dugaan sabotase ya, gitu kan? Nah itu tuh kalau PLN mau, ya gandeng penyidik sebenarnya, ya kan? Gandeng kejaksaan atau kepolisian itu melakukan investigasi mendalam seperti itu, ya. Tapi satu hal kami melihat pasca terjadi blackout ini, bagaimana upaya PLN memang sangat kerja keras ketika itu, walaupun bertahap ya. Pulihnya kan baru 1 minggu kemudian. Kan saya bertahan, sampai kemudian 1 minggu itu sudah full semuanya. Seperti itu. Nah, sebenarnya PLN mau saja memberikan kompensasi
mengakui kesalahannya itu hal yang positif. Harapan kita gitu ya. Masalah siapa perbuatan, masalah ada memang terbukti perbuatan tadi pidananya kaitan sabotase itu dan pemberian saksi itu berikutnya. Ya, sambil berjalan. Harapan kami memang tidak dilaksanakan. Tapi apakah PLN mau melaksanakan itu kita lihat. Ya, tapi kami ingin meminta kompensasi yang menjadi hak daripada warga Batam. Hak saya juga dong. Kayak gitu kan. Sampai panas-panasan saya dalam kondisi sakit ketika itu, ya nggak bisa hidup AC, kipas pun tak bisa, hidup tinggal di lantai gitu. Gitu ya. Ada lagi? Saya kira cukup ya teman-teman. Ini soalnya sudah 15 menit lagi mau sholat Jumatan. Demikian saya kira konferensi pers terkait dengan kinerja Busman 2022 dan terkait dengan hasil audit breakout PPN tanggal 1 Januari tahun 2003. Saya bersama dengan Pak Adi Permana, Ibu Jini Pardede dan Ibu Martina dan semua keluarga besar Busman. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon doanya supaya usia 23 tahun Busman ini untuk Kepri 10 tahun masih. Ya, tetapi untuk Indonesia itu 23 tahun agar Pak Busman bisa menjadi mitra media, memberitakan hal-hal yang benar dan mengungkap banyak persoalan-persoalan penyimpangan atau fraud pelayanan publik yang disampaikan oleh pelaksana maupun penyelenggara. Saya kira itu demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.